That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak bersama-sama video selengkapnya. Kenalkan, nama saya Juina Petrianti dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1E dengan NIM E1A023101 akan menjelaskan tentang penegak hukum yang berkeadilan. 1 akan menjelaskan tentang penegak hukum yang berkeadilan. Sebelumnya kami akan membahas tentang 1. Konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. 2. Alasan mengapa diperlukannya penegak hukum yang berkeadilan. 3. Sumber historis, sosiologis, dan politis. 4. Tantangan penegak hukum yang berkeadilan. 5. Esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alasan mengapa diperlukannya penegak hukum yang berkeadilan yaitu dengan adanya keadilan dalam penegak hukum, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum dapat melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Perkenalkan, nama saya Fatma Mirinayati dari kelas 1 Biologi dengan NIM E1A023131. Ini saya akan menjelaskan sumber historis dan sosiologis penegakan hukum yang berkeadilan. Secara historis, penegakan hukum yang berkeadilan sangat berkaitan erat dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi warga negara dan mensejahterakan warga negara. Secara eksplisit, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan. Secara sosiologis, menurut Gustav Redbridge mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki tiga unsur. Yang pertama itu keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan 3 kepastian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahur Ramadan dengan NIM E1A0230102026. Saya akan menjelaskan secara politis dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 1945. Bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting yaitu pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Tantangan internal dalam penegakan hukum meliputi korupsi, mafia peradilan, dan kurangnya kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam menegakkan hukum. Tantangan eksternal dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan sarana hukum, perubahan sosial dan budaya, dan perubahan teknologi. Esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan merupakan inti yang penting dari suatu sistem yang dibentuk plan manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol yang mempunyai keadilan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum